Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ustaz dan para santri, ikhwani fillah rahimanillahu iyyakum, kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Alhamdulillah nahnu bi khairin wa afiyah. Masya Allah ya. Kalau ada yang sedikit ngantuk dipijiti punggungnya biar temannya tidak ngantuk ya. Alhamdulillah. Ini adalah hari kedua. Walaupun rihlah kita untuk trip yang kedua. Ini trip kedua ini. Trip yang pertama dulu kita di mana itu? Di Bendungan, Solorejo. Ya, ini trip yang kedua. Mudah-mudahan nanti ana berharap Bapak Sahirul, Pak Rifki selaku pengurus yayasan untuk trip ketiga jangan 1 hari, 2 hari. Dan yang diundang nanti para ustadznya lebih banyak lagi. Ya, trip kedua nanti 2 hari kita. Kurang 1 hari itu kurang, sangat kurang. Ya, kita belum sempat mancing atau belum sempat apa, Mas Yusuf belum sempat naik trail. Ini perlu naik trail itu ya. Ya, Masya Allah. Jadi perlu trip yang ketiga nanti kurang bener. Beberapa pondok saya lihat tuh di Facebooknya itu 2-3 hari itu mukhayyam berkemah 2-3 hari. Dan nanti kita mungkin mukhayyam 1 hari, 2 harinya mungkin atau 1 harinya di villa. Tapi sebenarnya anak pribadi itu inginnya villanya harganya lebih murah, walaupun villa itu villa yang sudah lama. Kadang lama itu dalamnya itu kursinya artistik, bagus-bagus itu, seni-seni. Dan ruangannya lebih lebar daripada ini. Saya pernah soalnya. Jadi kamar mandinya lebar-lebar, kemudian kamarnya luas-luas. Jadi dalam satu villa begini, ini bisa lebih dari 5 kamar. Jadi seperti itu. Lantai 1, lantai 2. Tidak apa-apa, tidak terlalu bagus. Tapi ini nggak apa-apa, menyenangkan santri ini. Jadi ini agak sedikit mewah ini, Masya Allah ya, agak sedikit mewah. Jadi Masya Allah ya. Saya senangnya di sini tuh kamar mandinya, sebab saya orangnya gemuk. Kalau kamar mandinya terlalu sempit, kita tidak bisa bergerak. Di sini alhamdulillah ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sedikit ya, tausiah sedikit ya. Habis ini antum bersama Ustadz Niam, insya Allah anda juga ikut bergabung dengan para ustadz yang lainnya untuk menyaksikan antum. Nanti setelah ini tahfidz Quran, setelah itu kita riyadhah sebentar, olahraga, kita jalan-jalan, kemudian nanti dipimpin oleh SMP, kita pemanasan kempo. Saya juga biar tahu pemanasan kempo seperti apa ya toh. Habis itu bakar jagung. Ya, bakar jagung. Timnya nanti ya, siapa yang ditunjuk. Terus sebagian tim itu menyiapkan makan pagi, sarapan. Untuk makan siang insya Allah kita cari tempat nanti setelah kita rekreasi dulu lagi ya. Tapi untuk rekreasi kedua tolong dibuat senyaman mungkin. Maksudnya senyaman mungkin tuh pokoknya main-main gitu loh kawan. Ya, main-main insya Allah. Demikian. Tema pembahasan kita di tausiah pagi hari ini untuk ini aja, tasjid, memberikan motivasi, dorongan, yaitu manzilatul ulama'i, kedudukan para ulama. Jadi di dalam agama kita, ulama itu dihormati, dimuliakan, dan yang menghormati serta memuliakan ulama sebelum kita sebagai
para santri, para penuntut ilmu yang belajar dengan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengangkat derajatnya para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Diangkat berapa derajat? 1 derajat? Tidak. 2 derajat? Tidak. Darajat, beberapa derajat. Saya beri contoh ya. Kalau misalnya Mas Fatih jadi ketua takmir masjid, tiba-tiba pukul 11 tepat, padahal Jumatan ditegakkan azan Jumat, azan pertama atau azan kedua, kalau ada 2 azan, atau azannya pukul 11.45, tersisa waktu berapa? 45 menit. Ternyata khotib memberitahu kepada Mas Fatih atau Pak Ustadz Fatih ini, kalau nanti harus jadi Ustadz ya dipanggil Ustadz ya, tapi Ustadz harus sabar, harus lapang dada, harus banyak senyum, itu Ustadznya. Jadi seperti itu. Nanti misalnya Ustadz Fatih ini jadi ketua takmir, kemudian yang mau khutbah Ustadz Yusuf jadi Cianjur nih, jadi khutbah ini. Ternyata beliau berhalangan, diare, perutnya sakit ini. Nah, diare, perutnya sakit, maka kemudian dia menghubungi Ustadz Fatih, mohon maaf, jam 11 ini saya tidak bisa mengisi khutbah, perut saya sakit, diare saya. Apa yang dilakukan Ustadz Fatih? Dia pergi ke jalan ya, di jalan raya, mencegat setiap orang yang mau berkhutbah. Begitu? Tidak. Dia pasti akan menghubungi ahli ilmu. Dia tidak akan mencegat di jalan sembarangan orang, ditarik tangannya untuk berkhutbah. Tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang yang berilmu. Dia pasti akan membuka HP-nya, mencari nomor-nomor WA-nya orang-orang yang berilmu, mencari nomor WA-nya para ustadz yang lainnya, para kiai yang lainnya. Itu satu contoh di mana Allah mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Apa artinya yarfa'? Dari kata rafa'a, yarfa'u, mengangkat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan dijawab siapa? Walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang diberi ilmu diangkat. Darajat, diangkat beberapa apa? Derajat. Dan itu bukan hanya di akhirat. Jadi kedudukan ahli ilmu itu nanti di akhirat surganya lebih tinggi dibandingkan kedudukannya orang beriman yang tidak berilmu. Mana dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika giring manusia ke padang mahsyar di akhirat, itu Mu'ad menjadi pemimpinnya para ulama. Disebutkan dalam hadis sahih. Antum baca kitab Fathul Majid, di situ keterangannya jelas sekali. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika manusia digiring menuju padang mahsyar, maka Mu'ad menjadi pemimpinnya para ulama. Ada satu pertanyaan yang tersisa. Apa yang menjadikan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, amalan apa yang menjadikan beliau menjadi pemimpinnya para ulama? Ternyata beliau adalah ahli ilmu. Beliau adalah seorang yang alim. Beliau termasuk ulamanya sahabat. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mencari siapa di antara para sahabat yang ditunjuk sebagai da'i untuk berdakwah ke negeri Yaman, itu ternyata salah satu pilihan Nabi SAW adalah Mu'ad bin Jabal, selain Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya. Dan ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Tolong yang ngantuk dipijiti punggungnya ya. Ya, dipijiti punggungnya. Masya Allah, Ustadz Badrus ini langsung cekatan yang mijiti. Jadi ketika itu Rasul mengatakan kepada Mu'ad, yang Mu'ad diutus untuk menjadi da'i, pendakwah, untuk mengajar, menjadi mu'alim di negeri Yaman. Dan antum tahu, Rasul memberitahu kepada Mu'ad bahwa ketika itu negeri Yaman adalah negerinya ahlul kitab. Berarti di sana negerinya orang-orang al-Yahud dan an-Nasara.
selain negeri di situ masih banyak orang musyriknya. Maka Nabi memberitahu Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Falyakun, kata Nabi, jadikanlah awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah perkara pertama kali yang kamu serukan, kamu dakwahkan, kamu ajakkan kepada mereka adalah agar mereka bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dan itulah inti dari dakwahnya Rasulullah SAW dan dakwahnya para anbiya dan rusul. Semua para nabi dan rasul itu inti dakwahnya adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan dari kesyirikan. Ini baru satu dalil ini. Kalau saya kupas dalilnya tentang kedudukan para ulama, manzilatul ulama fil Islam sangat besar sekali. Sangat banyak sekali dan sangat tinggi kedudukan ulama dalam agama kita. Taib. Dalil yang kedua, tidak pernah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar Rasul berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, memohon tambahan dari satu permintaan, kecuali Nabi hanya diperintahkan untuk memohon tambahan ilmu. Jadi belum pernah Nabi SAW itu disuruh oleh Allah, wahai Muhammad mintalah tambahan. Kalau minta rezeki, ya disuruh minta rezeki, minta kesembuhan, ya, minta diberi anak keturunan solih dan solihah, iya. Tapi untuk meminta tambahan hanya satu yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW, agar Nabi Muhammad SAW meminta tambahan apa? Ilmu. Mana dasarnya? Surat Toha. Nanti dibaca. Tadi yang pertama apa? Surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah ayat 11. Sekarang surat Toha ayat 114. Ayat nomor 114. Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, wahai sembahanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkan kepada ilmu. Antum baca ini terus, ikhwan. Ana terus terang tidak mengharuskan ketika saya mengajar antum para ustadz yang lain. Di sini ada Ustadz Rahmat, ada Ustadz Badruz Zaman, ada Ustadz Ni'am, dan para guru yang lain, guru kita Kiai Muhammad Mulyon Al-Balawi, Ustadz Andi Purwanto, ya, guru-guru kita yang lain banyak, Ustadz Irfan, ya, Ustadz Ahmad Qadi LCMA, Ustadz Abdullah Amin, dan yang lainnya, hafidhahumullahu jami'an. Itu para jamaah rahmatullah ta'ala, ketika mengajar antum, mereka menanamkan pada antum tauhid, sunnah, ini dalam rangka antum nanti akan menjadi manusia yang berguna. Dan tidak ada guru kita yang masa antum baru jadi ustadz, tidak. Antum silahkan nanti setelah lulus dari pesantren kita, mungkin ada yang menjadi anggota TNI, ada yang menjadi anggota Polri, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pebisnis. Mas Yusuf kelihatannya pengen jadi pebisnis. Tapi mas, walaupun antum menjadi pebisnis, antum harus bisa khutbah, harus bisa menjadi imam, ya, misalnya begitu. Misalnya Mas Maulana nanti masuk fakultas kedokteran, boleh loh, gak ada masalah. Saya senang begitu. Tapi dokter yang bertakwa. Di Saudi Arabia, ikhwan, itu polisi yang hafal Quran itu banyak, tentara lebih banyak lagi. Saya ketemu dengan mereka. Insinyur itu hafal 30 juz, beludak di sana. Jadi di sana itu, masya Allah ya, ilmu agama itu bukan hanya monopoli santri-santri yang kelak jadi ustadz, tidak di sana itu. Itu yang saya kagum dengan para ulama di sana, berhasil menanamkan kepada masyarakat Saudi Arabia bahwa belajar ilmu agama kewajiban bagi setiap insan, walaupun nantinya profesinya dia tidak harus jadi apa? Kiai, ustadz, dari ulama, tidak. Antum dengarkan ini. Jadi kalau beberapa pesantren kamu harus jadi ustadz, tidak kalau saya. Kalau semua jadi ustadz, siapa jadi dokter? Hah? Siapa nanti jadi dokter? Kalau ustadznya sakit, siapa yang merawat? Iya, siapa jadi perawat? Siapa jadi pimpinan rumah sakit? Siapa jadi pimpinan pasar, ya? Siapa yang terjun ke dunia ekonomi, membangun ekonomi bangsa kita? Tidak ada, semuanya pengen jadi ustaz, tidak harus. Tapi antum ketika antum memilih satu profesi, antum adalah orang yang beragama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi insinyur, arsitek, antum akan membangun jembatan itu dengan baik, sekuat mungkin,
sebagus mungkin, semanfaat mungkin. Ini kedudukan yang kedua. Tidak ada permintaan yang Allah perintahkan kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah kecuali untuk meminta tambahan apa? Ilmu. Surat apa tadi? Surat Toha. Kalau tidak salah ayatnya 114. Kemudian yang ketiga, kedudukan ulama. Tidak ada satu jalan yang membawa dengan cepat kepada surga, membawa kita kepada surga, kecuali jalan menuntut ilmu. Kecuali jalan apa? Menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan." Barang siapa berjalan, salaka itu meniti, berjalan di atas. Barang siapa berjalan di atas ya, satu jalan tariqan, yaltamisu fihi ilman. Yang di jalan itu, yaltamisu itu maknanya yatlubu. Iltamasa maknanya tolaba. Yaltamisu yang dia mencari fihi di jalan itu ilman, ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan ya lahu untuknya bihi dengan sebab dia mau mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan yang menuju surga. Maka saya berharap ya para santri anak-anakku sekalian, saya absen ya Mas Fatih ya, jadilah santri yang bertakwa. Mas jangan pulang kalau antum belum selesai belajarnya. Mas Arjan juga begitu. Maksudnya kalau pulang liburan boleh. Ustaz saya mau pulang, saya mau jadi preman. Loh, antum itu di pesantren itu sudah free man, antum itu. Free man, manusia bebas. Kalau antum jadi preman itu manusia yang terkungkung dengan kemaksiatan, betul nggak? Ya bener. Akhirnya antum dipaksa oleh setan untuk melubangi telinga sampai telinganya dawir begini. Antum dipaksa oleh setan untuk mabuk. Antum dipaksa oleh setan untuk apa? Begadang malam. Kita ini free man, enak. Free man, enak. Mau tidur silakan tidur ya kan di pesantren, mau makan silakan makan. Sebenarnya setan itu pintar membalik situasi dan kondisi. Katanya enak jadi pemuda pang itu pemuda bebas. Tidak bebas mereka itu, terikat, harus di pinggir jalan, harus pakai pakaian hitam. Kita kan boleh pakai pakaian biru, putih, ya Mas Haji. Coba share ke sana lihat, pakaiannya bermacam-macam, merah, kok gak ada yang pakai kuning ya, coklat ini, ya hijau, bebas. Tapi kalau jadi pemuda pang coba harus hitam, sepatunya harus hitam, rambutnya harus apa? Berkarat. Nah, kan kuning itu berkarat ya. Kalau kita kan tidak, ya. Iya, subhanallah. Coba kopiah kita apa tidak harus hitam, tidak kopian juga tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya ikhwan saya sampaikan, Syekh Masyhur bin Hasan Salman, salah satu ahli hadis dari Yordania, muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dalam kitab Akhta'ul Musallin, Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, beliau itu mengatakan sholat tanpa memakai penutup kepala baik kopiah maupun surban itu termasuk salah satu kesalahan sholat. Tapi sholatnya sah, cuma termasuk salah satu apa? Kesalahan sholat gitu. Makanya saya anjurkan ya, terutama santri-santri, kalau bukan santri ya tidak terlalu lah. Kalau santri usahakan ya, kita punya kopiah. Nanti mungkin insya Allah pondok nggak apa-apa, nanti santri-santri yang belum punya kopiah seperti mahasiswa dibelikan nggak apa-apa. Jadi pas Jumatan, minimal Jumatan lah dipakai, nggak ganteng. Mahasiswa itu kalau dikopiai terus kemudian diantarkan ke pelaminan sudah pantas gitu. Nggak ganteng, mana ganteng ya. Mas Rizwan itu lihat ya, ya tak? Ganteng sebenarnya santri-santri kita, Maulana ya, masya Allah ya. Sudah cukup 3 itu ya dalilnya ya. Jadi saya cukupkan 3 itu. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan diberi ilmu. Ini kedudukan ulama. Yang kedua, tidak ada perintah Allah untuk meminta tambahan kepada Nabi Muhammad SAW kecuali meminta tambahan ilmu. Antum terus doakan itu, Rabbi zidni ilma, terus diulang-ulang. Antum nanti akan mendapatkan hal yang subhanallah di luar yang kita perkirakan. Tidak tahu apa pemberian Allah. Orang itu kalau berilmu, ikhwan, perhatikan, cari uang itu mudah. Tapi kalau orang punya uang, habisnya mudah. Betul nggak? Antum punya uang, nggak punya ilmu, habisnya mudah. Kalau sudah habis, antum tidak bisa cari lagi karena antum tidak punya ilmu. Tapi kalau antum punya ilmu, antum mau hidup di Malang, mau hidup di Kediri, mau hidup di Gorontalo, mau hidup di Amerika, antum bisa mencari harta, mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya punya ilmu. Coba antum ya, punya ilmunya nggak usah ilmu yang macam-macam. Antum punya ilmu mengendarai mobil, itu cari uang dimanapun bisa.
punya ilmu bisa mengendarai mobil. Makanya nanti insya Allah kita wujudkan ya Pak Irul ya. Nanti teman-teman bapak-bapak yang bisa nyopir itu nanti ngajari pakai mobil saya, mobil pondok. Tapi jangan mobilnya Pak Rifki, nanti ditubrukkan ya. Jadi nanti diajari santri-santri. Insya Allah nggak nubruk, insya Allah nggak nubruk. Anak-anak muda begini itu malah cepat. Mas Abdurrahman anak saya itu 2 kali sudah bisa, 3 kali sudah saya lepas, minta dilepas. 1 kali apa minta dilepas? 1 kali mungkin. Yang kedua sudah dilepas, sudah saya lepas. Tapi ya masih di dalam lingkungan, tapi sudah saya lepas. Nggak mau saya menemani di dalam mobilnya. Nanti begitu juga. Tapi nanti kalau misalnya yang nyupir Mas Rizwan harus kasih tali kalau ke 14 ditarik nih mobilnya, wah bayar, wah. Enggak. Insya Allah diajari semuanya biar bisa nyupir semuanya. Anak muda itu gagah kalau bisa nyupir, bener. Antum nanti nyari akhwat tuh banyak yang mau Mas. Tapi kalau nggak bisa nyupir, Aki bisa nyupir, nggak bisa. Kalau antum bisa, gagah. Akhwat-akhwat cakep mau sama antum. Ya bener nggak bisa nyupir, walaupun belum punya mobil, kalau bisa nyupir tuh gagah. Insya Allah ya. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Yang ketiga adalah apa tadi? Mencari ilmu, jalan menuju surga. Setelah ini tahfidz ringkas ya, seolah singkat aja. Habis ini kita olahraga. Karena juga jarang olahraga ya kan? Alhamdulillah saya tadi malam jalan-jalan, walaupun jalan-jalan begitu, batuknya tidak seperti kemarin-kemarin. Lumayan saya bisa tidur mungkin sejam setengah bisa tidur ya. Alhamdulillah semalam. Walaupun jam 2 lebih sedikit sudah bangun. Anak itu tadi malam nggak tidur, tak inceng kok nggak ada. Oh paling ini semua teman-teman capek nggak jadi bakar-bakar ini. Tapi ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rehlah kita trip yang ketiga ya, edisi yang ketiga lebih baik lagi. Insya Allah nanti Ustadz Niam dan teman-teman mengatur rundownnya, gitu, diatur yang baik ya. Namanya rehlah itu ceramahnya nggak boleh panjang-panjang. Ya seperti gini singkat-singkat aja. Yang dipanjangkan main-mainnya, wong kita rekreasi kok ceramah. Ceramah itu di pondok sudah, belajar itu di pondok. Jadi rekreasi, namanya rekreasi apa? Ya main-main ya nanti begitu. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.